Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners semuanya. Kita saat ini sedang berada di salah satu area persawahan yang berada di Dusun Teluk Dalam, Desa Jurusebrang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Nah, ini adalah area persawahan disebut oleh warga sekitar atau dinamai oleh kelompok tani yang ada di sini dengan kelompok Tani Harapan Bersama. Nah, kita nanti akan melihat nih bagaimana situasi di dalam ya. Kemudian kita akan menjumpai beberapa petani, kelompok taninya sama perangkat desanya. Kita masuk ke dalam ya. Nah, ini berada di Dusun Teluk Dalam, Desa Jurusebrang, Tanjung Pandan, Belitung. Area persawahan ini sudah dikelola oleh petani dari tahun 2014, tapi sempat vakum sekitar 3 tahun. Pada tahun 2017 kembali lagi diolah. Area persawahan ini secara keseluruhan memiliki luasan sekitar 7 hektar, tapi masih banyak nih area cadangannya untuk dikembangkan. Ayo kita ke area persawahan. Nah, kebetulan Tribuners di area persawahan ini sekarang sedang panen nih. Panen. Tapi mungkin ada nih yang masih belum dipanen. Kita lihat nih produksinya seperti apa, kemudian kualitasnya seperti apa. Biasa untuk dijual ataupun produksi konsumsi keluarga sendiri atau gimana, nanti kita tanya-tanya sama pengelola kelompok tani di sini. Nah, ini mungkin yang sudah dipanen. Ini area persawahan yang sudah dipanen kayaknya. Nah, area ini mungkin sepanjang ini punya warga-warga maksud kami petani-petani yang ada di kelompok tani ini. Ini yang yang sudah dipanen nih kayaknya nih, udah dipotong nih. Yang belum dipanen mungkin ini kayaknya. Ini tapi sebagian udah dipanen, sebagian belum nih. Nah, ini nih. Tribuners, area persawahannya cukup, kalau dijadikan spot foto mungkin menarik sih. Bisa juga tempat wisata baru, mungkin yang bosan di pantai, di bukit, bisa di area persawahan ini. Nah, ini ada nih yang yang masih dijemur nih. Yang masih dijemur baru dikelola oleh Pak kelompok tani mungkin. Yuk kita ke sini. Assalamualaikum, Pak. Pak, petani nih, Pak. Oh, udah berapa banyak, Pak, lahan di sini, Pak? Kurang tahu aja aku. Enggak, yang punya bapaknya, Pak. Aku ya kurang tahu. Dengan bapak siapa, Pak? Anwar. Oh, Bapak Anwar. Ini yang kapan panennya, Pak? Yang panen kemarin ya? 3 hari kalau ini. 3 hari, Pak. Oh, Masih ngeri kan? banyak nggak, Pak? Biasa berapa? Banyak sih enggak. Malahan enggak sedikit gini. Cuman sedikit, ya. Biasa untuk apa, Pak? Hah? Biasa untuk apa nih, Pak? Dimakan lah. Untuk dimakan ya, Pak? Enggak buat untuk dijual gitu? Dijual sih. Kurang di toko ya. Masih beli Oh, di masih toko. Enggak cukup belum. Oh, udah lama, Pak? Udah lama ah. Berapa tahun? Kurang tahu aja ya, lupa aku lah. Sekitar berapa tahun gitu? Tahun berapa nih Bapak mulai Tanya bertani apa di tuh sini? lah, aku lupa. Oh gitu. Ya, Tribuners, ini yang sudah dijemur nih, Pak ya? Iya, Tinggal habis digiling ya, Pak? Oh, dia rontok. Setelah dirontok, dijemur gitu, Pak. Oh, ini yang putih nih, Pak. Apa yang merah? Yang putih. Di sini ada yang merah juga, Pak? Ada sebagian. Oh, gitu. Kita cari nih ketua kelompok taninya. Ya. Ini nih Pak ketua nih. Ini Pak, kita ngobrol, Pak.
kita berjumpa sama Pak Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama nih. Bisa dipakai Pak. Saya pakaikan Pak ya. Oke. Oke. Pak, siapa Pak namanya? Saya Pak Araruna. Araruna. Panggilan apa nih Pak? Panggilan Pak Ara. Waduh. Pak Ara, ini semuanya ada berapa hektar nih Pak? Total yang terbuka sih 15. 15 hektar. Iya. Oh. Cuma yang tergarap paling sekitar 7. 7 hektar Pak ya? Hektar. Banyak Pak kelompok tani di sini. Ada 37 orang. Petaninya? Iya, petani. 37. Ini warga desa Juru Seberang semua Pak? Semua warga Juru Seberang. Udah berapa lama nih Pak kira-kira? Ya, dikelola? pembukaan lahannya tahun 2014. 14 ya Pak ya? Cuman Oh, kita lama juga. mulai aktif kembali pengolahan dan penanam tuh sekitar tahun 2017. 2017 berarti 17, udah 17, 18, 19, 2000. 2000, udah 5 tahun Pak ya? Iya. Udah mau berjalan 5 tahun nih Pak ya? Iya. Oh, kalau selama ini Pak produksinya gimana Pak? Produksinya Teman-teman petani ini, apa maju apa ada kemunduran apa standar-standar aja nih? dari produksi padinya standar sekarang sih ya, karena juga banyak kendala ya. Kendala seperti dari mutu benih, kadang yang adaptasinya dengan sawah kita itu kurang pas gitu. Walaupun sebenarnya benih itu dibantu dari pemerintah ya, disubsidi ya, dengan ada sertifikat benihnya, tapi kayaknya adaptasi dengan sawah kita ini masih belum pas gitu kan. Nah, belum pas. Karena itu standar benih itu kan dihitung dari tanah Jawa gitu. Kalau tanah Jawa kan memang benar-benar udah jadi sawah gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau kayak kita ini kan masih kadar asamnya terlalu tinggi, jadi Harus diolah lagi Pak ya? ya harus lama itu diolah, harus dibantu. Tribunas, saya buka masker dulu nih, agak ngap. Tapi jaraknya udah 1 meter. Kita jaga protokol kesehatan Pak. Iya. Kalau dalam 1 hektar itu berapa Pak produksi? Hasil ubin kemarin dari Dinas Pertanian yang tempat Pak Hamidi itu, hasil ubin untuk jenis beras merah jenis varietas Inpari 24, potensi hasilnya per hektar itu sekitar 5 tonan. Inpari 24 ini maksudnya apa nih Beras Pak? merah. Beras merah Pak ya? Ya, varietasnya Inpari 24 tapi jenisnya beras merah. Oke, beras merah tuh. Nah, kalau untuk jenis beras putih itu jenisnya itu Inpari 32, itu kemarin potensi hasil ubinnya 6 ton. 6 ton itu udah jadi beras Pak ya? Apa baru gabahnya aja Pak? Gabah itu. Oh gabah. Berarti kalau jadi beras berapa nih Pak? Ya, kita hitung 50%. Oh setengahnya dibuang Pak? Ya, Beras merah gitu sama juga Pak? sama 50-60% lah. 50-60% Iya, Pak ya? sekitar Waduh, lumayan produksinya berarti Pak ya? Iya. Tapi dari tahun ke tahun nih produksinya meningkat terus nggak Pak kira-kira? Meningkat kalau memang di lahan ini semua ditanam gitu kan. Meningkat Oke. walaupun cuma tidak terlalu signifikan ya, peningkatannya. Tapi di awal dulu memang sudah 7 hektar ini atau tiap tahun bertambah nih Pak Ya, kayaknya lahannya? untuk saat ini sih kita bertahan mulanya dulu sekitar 6 ya. Sekarang 6 hektar Pak ya? Tahun ini 7 kan. Nah, mudah-mudahan tahun depan lebih Nambah lagi Pak ya? karena ada kegiatan optimalisasi lahan, bantuan dari Dinas Pertanian nanti untuk pembersihan lahan, itu kan harus kita tanam kan semuanya. Kita harus punya komitmen kesanggupan menanam kan. Pak ini kan masih panen nih Pak sekarang ya Pak? Iya, iya. Nah ini waktu panen ini banyak nggak kira-kira hasil produksinya? Kalau yang udah misalkan udah dipotong ya Pak ya namanya? Iya, dipotong. Ha-ha. Ya, alhamdulillah lah. Ada sekitar berapa ton misalkan produksinya semua? Susah kalau hitung itu. Oh susah Pak ya? Tapi dalam 1 hektar ya bayangan yang tadi ya, Pak ya? berdasarkan hasil ubinan kalau untuk per hektar bisa seperti itu gitu. Cuma Oke. kan itu yang di ubin tuh yang agak bagus gitu kan. Nah, sebagian kan kawan-kawan tuh ada yang kurang ya. Seperti ya itu contohnya itu sana tuh terserang semacam penyakit juga Penyakit Pak? Itu itu. Tribuners. Nah. Oh itu yang gundul-gundul itu Pak? Ya, itu penyakit. Oke, Tribuners itu yang serang penyakit apa nih Pak? Belas kresek namanya. Oh. Terus kena hama. Hama. Kita walang sangit. Oh gitu. Terus hama burung. Banyak nggak Pak gitu hama pengganggu seperti itu? Banyak Banyak sekali Pak ya? banyak sekali itu yang susah kita atasi gitu kan. Selama ini mengatasinya gimana Pak? Ya dengan
dengan obat di toko lah beli. Oh, beli obat di yang toko, Pak, ya? disarankan dari dinas, Dinas, Pak, kan. ya? Nah, Penyuluh mungkin sering ke sini, Pak? sering. Oh, sering, Pak, ya? Sering. Nah, terus juga itu kan kendalanya apa? Kenapa ini udah panen itu belum? Iya. Itu jenis varietas padinya beda. Kalau ini Inpari 32 yang umurnya kemungkinan sekitar 90 hari udah panen. Udah panen? Kalau itu nama Inpago. Oh, Inpago, Pak, ya? Intensifikasi padi gogo kan padi, padi darat, gogo. darat dan sawah boleh. Nah, umurnya berkisar sekitar 120 hari Baru panen? baru panen. Berarti cepatan yang... Cepat yang ini. Yang 90 hari, Pak, ya? Ya, cepat ini. Makanya dia Tapi kualitasnya sama, Pak? kualitas padinya sama. Sama, Pak, ya? Sama, cuma terlalu lama nunggu itu jadi hama itu begitu ini udah panen hama kan pindah ke situ kan. Oh, gitu. Burung perit pindah ke situ. Itu. Banyak, Pak, burung perit sini, Pak? Kayak untuk tahun ini agak mending. Nggak terlalu banyak amat kan untuk musim tanam ini kan. Nah, kalau biasanya sih kalau burung perit itu kalau dia memang banyak misalnya matahari di situ tuh dia lewat ketutup tuh matahari. Saking banyaknya dia lewat. Saking banyaknya. Nah, itu. Tapi tahun ini agak mending gitu kan. Jadi 2 jenis padi, Pak, ya, yang ditanam oleh petani di sini? Iya, padi beras merah dan beras putih. Beras merah dan beras putih. Bibitnya padi gogo tadi, Pak, ya? Iya. Sama beras padi? putih, Inpari 24 Inpari dengan 24, Pak, ya? Infago. 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 Oke, Pak, ada rencana buat pengembangan lagi? Ini kan masih ada cadangan lahan 7 hektar ya, Pak, ya? Ya, kurang lebih gitulah. Ada rencana pengembangan lagi Rencana mungkin? pengembangan untuk ya sawah, udah itu semacam kalau didukung oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kita rencana ngusulin untuk agrowisata, Pak. Waduh, Rencana tempat wisata baru nih, Tribuners. Jadi konsepnya seperti apa tuh, Pak, kira-kira? Konsepnya mungkin ya yang sederhana, mungkin nanti dibuat semacam warung-warung. Oh, saung-saung gitu, Pak, ya? saung, Buat istirahat, Pak, ya? tempat istirahat, orang nongkrong mungkin ada kopi, ada bakar singkong, ada goreng singkong gitu kan. Nah, terus di pinggir-pinggir sini ini mungkin ditanamin bunga-bunga gitu kan. Oke, Nah, seperti itu. oke. Tapi udah ada perencanaan dari kelompok-kelompok tani di sini, Pak, ya? Ada rencana. Itu nanti nggak mengganggu petani, Pak? Kira-kira? Tidak lah. Nanti Memang kan, udah ada kesepakatan dari iya, teman-teman juga? iya. Iya, itu Berarti kan bisa nih, Pak, wisata nanam padi? boleh. Oh, boleh, Pak, ya? Waduh, keren. Ya, ke depan memang menuju seperti itu kita. Wisata panen padi, Iya, Pak, ya? Oh, nanam padi, panen padi, edukasi kan kepada masyarakat. edukasi. Ini. Benar-benar. Nah, ini bila perlu anak-anak yang sekolah di SD itu diajak ke sawah seperti apa nyemai Belajar padi, belajar nanam padi, ya. pelihara padi, Pelihara Pak, panen. padi. Oke. Nah, seperti itu. Tribuners, ini dia yang bagus nih. Rekomendasi nanti kalau misalkan Tribuners mau ke sini foto-foto udah boleh nih, Pak, ya? Silakan, Pak, ya. Asal jangan merusak Jangan asal merusak jangan padi dan jangan membuang sampah sembarangan. Udah biar sering tetap kok. tiga. Udah sering, udah Pak, ya? sering mereka hanya untuk foto-foto. Foto-foto, Pak, ya? Nah, kadang bahkan grup sepeda itu kadang-kadang yang rombongan itu kadang ramai lewat sini. Oh, gitu, Pak, ya? Mampir Oke. foto-foto selfie lewat pula ke sana kan. Mantap, mantap. Bahkan mantap. aku sendiri pernah ngantar mereka sampai keluar, mereka enggak tahu kan. Ini tembus lah lewat mana? Oh iyalah ikut. Nyasar, Pak. Nah, takut nyasar kan ikut. Nah, udah. Sering Pak, ini pengelolaannya dari hasil panen habis itu dijemur. Di- Udah dirontok. dirontok, Pak, ya? Dirontok. Udah dirontok. Mesin udah punya kita, Pak? Sudah itu. Udah ada mesinnya, Pak, ya? Bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Belitung. habis dirontok dijemur, Pak, ya? Dijemur, udah kering. Kalau dia panas full sekitar 3 hari, nah belum punya. Jadi bawa ke sana, itu bayar per kilonya Rp1.000 1 kilo Rp1.000, Pak, ya? Itu masing-masing yang bayar, Pak? masing-masing. Belum ada, Pak, rencana pemerintah pengen bantu untuk penggilingan padi itu? Nah, belum sih. Belum ada, Pak, ya? Belum. Kita udah selalu sering itu nyampaikan, tolong Pak dibantu katanya. Ini selesaikan dulu kerjaan tuh, bila perlu dari 7 tuh tingkatkan lagi untuk Oh, gitu. luas tanamnya gitu kan. Nah, itu. Oke. Tapi walaupun ini kan jaraknya jauh, Pak, kalau giling padi, ya, Pak, ya? Ya, makanya kita kena beban lagi biaya transportasi. Naik di mobil kan itu kena biaya Rp500 lagi per kilo dari hasil berasnya itu. Membawa ke sana, Bawa Pak, ke ya? sana itu. Udah 1.500 tuh, Pak? 1.500. Berapa jualnya, Pak? Makanya kalau beras merah kita di sini tuh dipasang harganya itu kalau di warung 15.000 sampai 16.000 per kilo. Kalau yang putih, Pak? Yang putih di angka 10 dan 11. Oh. Cuman yang putih ini
jarang untuk dijual karena kalah bersaing dengan beras dari Jawa. Jadi buat Kelihatan- konsumsi pribadi aja, Pak? Konsumsi pribadi banyaknya yang kalau yang putih. Nah, karena kayak yang putih itu dari bentuknya aja itu kayaknya kualitasnya masih kalah saingan dengan Kalah saingan, Pak. beras yang dari tanah Jawa. Berarti prioritasnya yang merah nih, Pak ya? Yang merah sih, bahkan aku aja ada yang sempat datang ke rumah, Pak Ketua, kalau ada beras merah 2 ton aja saya siap tampung gitu kan. Artinya potensi untuk jualnya itu enggak ini kan bagus gitu kan. Nah, cuman ya itu beras merah itu kalau kita lihat dari perkembangan nanam beberapa periode ini agak rumit sedikit, agak rewel cara perawatannya. Kenapa tuh, Pak? Dia lebih cepat terserang semacam penyakit blast kresek itu. Dia kayak bekas disemprot herbisida gitu, hangus. Jadi mati daunnya, dia, hangus, mati Pak ya? sampai ke akarnya. Nah itu makanya tahun ini kenapa kita banyak nanam beras putih? putih, karena tahun kemarin musim tanam yang kemarin itu kita banyak gagal nanam beras merah. Aku sendiri tidak panen nanam beras merah, tidak panen. Banyak, Pak? Enggak ada panennya. Ya semua lah itu, tidak ada. Satu Bapak ada lahan berapa hektar, Pak? Aku lahan yang dikelola sih paling ya sekitar 4.000 cuma. 4.000 meter persegi, Pak? Meter persegi. Itu berapa petak tuh, Pak? 2 petak sana. Cuman saat ini baru 1 petak bisa tertanam. Nggak mampu ini Pak, tangan cuma sendiri terus. Iya. Manual ya, Pak ya? Manual. Ada sih mesin bajak atau dibantu, cuma ya kan ya tetaplah. Pak, ini kan habis dipanen nanti ditanam lagi ya, Pak? Ini langsung nggak atau gimana, Pak? Tidak, kita harus jeda sekitar 3 bulan atau nanti lah kita sepakat Pengelolaan lahan lagi, Pak? Nah, jadi harus jeda untuk memutus mata rantai siklus hama penyakitnya itu. Oh, oke, siap. Terus kita tanam walaupun hasilnya bagus, tetap dia nanti hama ada penyakit tuh ngumpul di situ, terjadi ledakan penyakit dan hama kini kan. Oke, Harus Tribuners. ada jeda gitu kan. Ini kita sudah bincang-bincang nih sama Pak Ara, Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama. Oke, kita jalan-jalan. Izin, Pak ya? Ayo. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Kita jalan-jalan dulu nih, Tribuners. Pak, ini ditutup jaring kenapa nih, Pak? Oh, gitu. Burung pipit. Waduh, lumayan nih. Jadi Tribuners, ini nanti akan direncanakan oleh kelompok tani agar dijadikan sebagai salah satu objek wisata baru nih, agrowisata. Jadi ini nanti ada mungkin Belitung yang sudah terkenal sebagai daerah wisata, tidak hanya pantai, nanti ada tempat-tempat wisata lain. Nah, inilah salah satu potensi yang akan dikembangkan oleh kelompok tani di sini. Jadi mungkin nanti bisa belajar bertani, cara memanen dan pengelolaan bertani, lebih ke edukasi pertanian. Kita cari nih sekarang Pak Sekdes. Tadi ada Pak Sekdes nih di sini. Pak Sekdes mana nih, Pak Sekdes? Kita ngobrol nih sama Pak Sekdes. Gimana sih peranan pemerintah desa nih bantu-bantu teman-teman kelompok tani selama ini kan? Ini nih Pak Sekdes. Yap. Selamat pagi Pak Sekdes. Pagi. Iya, kita pasang dulu biar ini. Pak Sekdes, Pak Sekdes ini namanya Pak Ardiansa. Adriansa. Nah, Pak, saya mau tanya nih Pak. Kita jaga jarak dikit Pak, karena ini selama ini dukungan dari pemerintah desa seperti apa nih Pak? Kira-kira kepada teman-teman petani di kelompok tani ini. Jadi kami dari pemerintah desa memang full membantu untuk yang kegiatan kelompok harapan bersama ini, terutama dalam hal pembukaan lahan, mengadakan sosialisasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas yang lebih utamanya dinas pertanian dengan dinas PUPR. Misalnya masalah pembukaan lahan kemarin kita bantu melalui dana desa hampir tiap tahun memakan anggaran sekitar 60-70 juta. Itu untuk buka lahan, buka Pak? lahan ya. Nanti selanjutnya petani ya? Petani ya. Oke. Bantuan lain mungkin Pak kira-kira dari Misalnya pupuk ya apa? misalnya kayak alat-alat semprot, misalnya kita akomodir, misalnya kayak yang hal-hal kecil lah, yang mereka kayak mesin, kita masih mengandalkan dinas pertanian kan. Iya, iya. Tapi kalau hal misalnya kayak alat semprot, mesin tebas, kita akomodir gitu. Pak, ini satu di antara apa cuman satu-satunya di Desa Juru Seberang lahan pertanian ini atau
untuk khususnya sawah nih? Apa ada yang daerah lain? Jadi kalau untuk sawah memang ini satu-satunya, tapi sebenarnya komplit. Komplit ya Kalau Pak ya? Jadi makanya memang orang kan beranggapan kita ini kan selalu yang paling belakang. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya punya potensi yang begitu besar, karena kita semua dari segi perikanan kita punya, pertanian kita punya, perkebunan kita punya. Pertanian itu terbagi lagi, ada yang sayuran kita punya. Oh gitu ya Pak. Ada. Ya? Banyak Sebelah sini ada banyak juga ya, sayuran. Pak? Oh sana ada sayuran ya? Ya, khusus. Berarti ini memang khusus lahan pertanian semua nih Pak Ya. nanti? Sudah di plotting oleh desa untuk pertanian jadi? Insya Allah kita mungkin tahun depan ada rencana untuk pembuatan hutan desa, dan mungkin nanti kita akan bentuk LHPD-nya, lembaga pengolah hutan desa. Pengelolaan hutan desa. Mungkin nanti kita akan mengembangkan ini menjadi agronomia wisata mungkin. Oh, berarti sama nih rencananya untuk agrowisata juga ya Pak? Ya, siap. Oh, nah khusus untuk sawah ini nanti dari pemerintah desa gimana nih dukung? Tadi kan teman-teman kelompok tani mungkin udah ada rencana untuk pengembangan menjadi agrowisata nih. Ya. Nah nanti pihak desa mendukungnya gimana Pak? Mungkin kami nanti akan selalu berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah kabupaten, khususnya Bapeda untuk masa plan ke depannya kan. Dan juga dengan dinas kehutanan yang untuk masalah plotting hutan lindung, karena kan sebagai masalah sekarang ini adalah hutan lindung. Oh. Jadi kita pengen bersama dengan pihak dinas kehutanan. Mungkin kita nanti mungkin kita rencananya akan memfasilitasi masalah jalan ini dulu, karena kebanyakan orang jalannya katanya masih jelek karena belum diaspal kan. Mungkin nanti kita akan usahakan jalannya, Minta diaspal. ya, dan juga kita akan bikin trekking jalan karena ini kan agak belum begitu rapi gitu kan. Oh gitu. Dan juga nanti mungkin kita akan bangun gapura biar orang luas tahu bahwa ini kita ini punya Ada sawah. petunjuk arah apa ya? Ya, ada arah jalannya karena kan situ belum ada di depan kan. Iya. Ini Tribuners kalau dari jalan aspal sampai ke sini nih sekitar 1 kilo ya? Betul. Sekitar 1 kilo, Ya. masih jalan tanah merah Tribuners. Jadi nanti kalau misalkan Tribuners mau ke sini sih ada petunjuk kecil namanya jalan sawah ya. Dan sawah ya, siap. Nanti di pinggiran jalan atau di seberangnya jalan itu ada, kalau dari Tanjung Pandan sebelah kiri ada pos kamling. Pos kamling, ya. Kecil. Nanti Kecil. masuk aja jalan tanah merah, ikutin itu dan nanti nyampe. Ya. Ini kan ada rencana nih Pak Sekdes. Masih ada cadangan lahan sekitar 7 hektar tuh. Nah itu nanti gimana tuh? Jadi mungkin dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan optimalisasi lahan, karena itu kan mungkin belum bisa digarap desa ini, tapi mungkin nanti dalam 2 bulan ke depan mungkin udah bisa digarap. Itu nanti akan kita bagi lagi dengan masyarakat, dan kita tambahkan untuk anggota kelompok tani, karena kita anggap ini sangat membantu, khususnya untuk masalah sembako gitu. Sembako ya, swasembada pangan. Iya, sesuai dengan program Pak Jokowi lah. Iya. Kalau tadi kan kelompok tani ini masih jauh nih untuk penggilingan padinya ke Curucuk nih Pak. Ya. Mereka harus keluar kos 1.000 untuk 1 kilo, 500 untuk transport. Ya. Jadi 1.500 nih Ya, untuk 1 siap. kilo gabah. Nah itu nanti ada nggak rencana pemerintah desa mungkin akan membantu dari kelompok tani, membantu kelompok tani untuk gimana nih solusinya nanti? Kemarin kita sempat udah mengadakan audiensi di balai pertemuan pertanian kelompok tani ini dengan dinas terkait, terutama ke dinas pertanian. Kami meminta bantuan untuk masalah mesin tadi. Cuma kata mereka untuk hasil panennya belum memadai. Makanya kita sekarang lebih fokus untuk masalah Pengembangan pengembangan lahan Pak ya. hasil produksi lah. Hasil produksi. Jadi mungkin nanti mereka bisa bantu. Mereka di dinas itu ada 2 sih, cuman terkadang ada kelompok lain yang pinjam gitu kan. Dan kita pun juga mungkin nanti tidak untuk kemungkinan kita akan menganggarkan untuk anggaran desa, cuma kita belum tahu harganya dengan speknya seperti apa gitu, pembalangan seperti itu. Apakah dibolehkan atau tidak kita menganggarkan gitu. Tapi udah ada rencana desa Udah. untuk membantu kelompok Siap. tani di desa ini ya. Siap. Nanti gini Pak Sekdes, tadi kan teman-teman kayaknya kalau berbicara soal wisata itu agrowisata ini agak semangat nih. Tadi Pak Ketua, Betul. tadi Pak Ara tadi kan. Nah nanti desa ada konsep tersendiri nggak untuk ini? Karena kan mereka tadi kan agrowisata yang bersifatnya edukasi, kemudian ada untuk tempat santai lah gitu. Nanti desa gimana? Jadi konsep kami yang kami ambil di sini, kita kan sini punya embung. Embung itu nanti akan kami bikin kolam pemancingan. Embungnya di mana nih Pak? Di Di ujung sana ujung ya? sana. Oke. Itu kan sekarang ini memang udah banyak yang berkunjung, udah ada yang bahkan yang sering pulang malam mancing. Mancingin apa nih Pak? Ikannya macam-macam. Ada mengkawak, terutama khususnya mengkawak Ikan sama gabus ya? lele ya. Gabus sama lele.
Jadi satu lagi kita mungkin akan menyiapkan 1 hektar lumpur yang di sawah ini. Jadi nanti para wisatawan itu bisa bermain lumpur dengan kita bikin untuk kayak satu permainan lah, kayak tepuk bantal. Kita bikin pakai batang pinang, nanti mereka nanti bisa berlumuran dengan lumpur, bisa mandi lumpur. Permainan tradisional. Ya. Oke. Dan satu lagi kita juga akan bikin saung dengan saung yang misalnya untuk bisa orang misalnya untuk meeting akan kita siapin di sini nanti. Cuman bangunannya memang itulah kita koordinasi, nggak boleh permanen. Jadi nanti saung-saung Semi permanen, Pak. ya, jadi saung-saung itu nanti samping itu juga kita akan mengajak orang-orang itu untuk membeli hasil produksi masyarakat kita yang khususnya petani sayuran, petani buah. Kita sini ada lokasi tanaman buah, ada kebun buah kita ada. Situ sebelah kanan ini ada kebun buah. Di depannya lagi Kebun buah apa tuh, Pak? Kebun buah milik masyarakat lah, macam-macam. Enggak, maksudnya buah-buah apa? Ada durian, lengkeng, macam-macam lah. Wow. Oh, Rambutan, ada lengkeng juga? Ada. Oke. Kapan-kapan kita ke tempat lengkeng itu ya? Boleh. Oke. Rencana lain mungkin, Pak Sekdes? Ya mungkin kita juga akan mengadakan dengan ini, kita kan juga udah ada yang terkenal nih, Kusam Bugis. Mungkin nanti kita akan bikin paketan nanti. Jadi gabungan antara Kusam Kusam Bugis dengan sawah ini. Jadi biar orang akan lebih berlama-lama untuk tinggal di sebelah Jadi ini. tripnya nanti atau ke sana dulu atau ke sini dulu. Yang penting orang dalam satu hari itu full di desa Juru Seberang. Siap. Oke, Tribuners, terima kasih Pak Sekdes atas bincang-bincang kita hari ini. Nanti saksikan perbincangan ataupun perjalanan kami selanjutnya, Tribuners semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.